Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bertemu di pertemuan yang pertama ya, di pertemuan yang pertama di semester genap ini ya. Di semester genap ini kita akan mempelajari yaitu yang mengenai trigonometri. Ini sebenarnya bagian-bagiannya sudah diajarkan waktu di SMP maupun di SD, cuman kalian hanya belum ngeh saja dengan materi itu ya. Sebelum kita masuk ke materinya, Bapak berdoa dulu agar kalian tetap sehat ya, tetap sehat meskipun berada di rumah ya. Kemudian silahkan kalian tulis dulu nama kalian beserta kelas kalian ya. Kalau sudah, kita masuk ke halaman yang pertama, yaitu mengenai menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Seperti yang Bapak bilang tadi, kalian itu sudah mempelajarinya. Cuman kalian belum ngeh aja kalau itu yang kalian pelajari adalah trigonometri ya. Yang pertama itu ada pengukuran sudut. Nah, sudut itu kan sudah pernah kalian dapatkan di SD maupun di SMP. Ya, ini Bapak ke motivasi dulu, yaitu penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang mencakup sudut. Ya, di gambar itu ada suatu sungai buatan. Ya. Di suatu sungai buatan ini terdapat dinding-dinding ini ya. Loh, Pak, dinding itu kok miring kenapa? Nah, itu. Jadi suatu arsitek yang membuat sungai ini pasti sudah memikirkan hal tersebut dengan matang. Berapakah sudut kemiringan dari dinding ini agar agar air yang mengalir lewat sungai itu paling maksimal atau paling banyak ya. Kira-kira kalau pagarnya itu tegak, itu volume airnya berapa? Kemudian dimiringkan sedikit, dimiringkan sedikit, dimiringkan sedikit. Nah, itu nanti volume air yang paling maksimum berada di mana? Nah, ini ya. Ini sudutnya yang terbentuk. Jadi sebenarnya sudut itu kita gunakan ya, masih kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kalian itu masih belum menyadarinya ya. Masih banyak sekali penggunaan sudut dalam kehidupan sehari-hari. Kalian boleh searching ya, ada banyak sekali di internet. Salah satunya ini dalam membuat suatu sungai buatan. Di mana letaknya? Pada menaruh kemiringan dari dinding sungai tersebut ya. Ya, kita kembali lagi ke materi kita, yaitu mengenai pengukuran sudut ya. Ini kita masih flashback ya. Kita masih flashback dulu ke materi SMP, yaitu mengenai sudut ya. Pertama ada definisi sudut. Sudut adalah, di situ sudah Bapak jelaskan bahwa sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah ruas garis dan sebuah titik. Itu secara pengertian atau definisinya. Lambangnya seperti ini. Tolong bedakan ya antara pengertian sudut, lambang sudut dan kurang dari ya. Sudut itu penulisannya ya, lancipnya berada di bawah seperti ini. Ini namanya sudut. Kemudian kalau lancipnya berada di tengah seperti ini, namanya adalah kurang dari. Ini adalah kurang dari. Nah, ya, tolong bedakan sudut dengan kurang dari. Ya. Setelah lambang itu ada huruf Yunani. Ya, huruf Yunani itu adalah huruf sebagai pengganti dari suatu sudut. Di situ yang sering kita gunakan ada 4 ya. Ini
Pertama itu ada kayak huruf A atau ikan seperti ini, ya, itu dibaca alfa. Nah, pasti kalian sudah pernah mendengar kata-kata alfa. Kemudian kayak huruf B, itu berarti dibaca beta. Kemudian yang kayak Y ini, nah, nulisnya seperti ini, apa? Gamma. Gamma. Kemudian yang kayak O atau kayak Ki itu, nah nulisnya seperti ini. Nah, itu membacanya adalah theta, ya. Alfa, beta, gamma, theta. Ya, tolong diingat-ingat. Kalau hurufnya A seperti ini alfa, kalau seperti B beta, kayak Y berarti gamma, kayak O seperti ini theta, ya. Sekarang satuan ukuran sudut. Nah, satuan ukuran sudut yang akan kita pelajari di sini ada dua, yaitu yang ada kayak titik di atas ini, yang sering kalian gunakan adalah dinamakan derajat, ya. Kemudian ada lagi satu, ya, satuan ukuran sudut yang akan kita pelajari pada semester ini, yaitu ada kata-kata rad atau radian, ya, radian, ya, radian. Kemudian alat yang digunakan untuk mengukur besar sudut. Nah, ini pertanyaan pengetahuan umum. Sering kalian gunakan waktu di SMP maupun di SD. Apakah itu? Silahkan kalian jawab. Ya, alat yang digunakan untuk mengukur besar sudut. Biasanya dulu guru matematika itu pasti disuruh membawa. Nah, ya. Silakan dijawab sendiri ya, ini pengetahuan umumnya. Sekarang kita ke contoh dari suatu sudut. Lukislah dua buah garis, ya, yaitu garis AB dan garis BC. Garis AB dan garis BC itu membentuk suatu sudut yang dinamakan sudut alfa. Dah, saya gambar. AB gambar dulu. Karena menggambarnya menggunakan penggaris ya. Ini saya di sini tidak ada fitur menggambar garis, jadi silakan kalian menggambar garisnya menggunakan penggaris. Berarti ini A. Karena dia bilangnya AB berarti ini A itu B, ya. Kemudian garis BC. Nah, ini seret C. Tadi kalau kita kembali lagi ke pengertian dari sudut, itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah garis. Garis AB, BC. Nah, daerahnya ini disebut alfa. Pak, apakah boleh selain alfa? Boleh. Ya, tergantung dari soal dan tergantung dari kamunya sendiri. Boleh alfa, boleh beta, boleh gamma, boleh theta, ya, bebas. Kemudian setelah itu kita ke ukuran sudut. Ukuran sudut yang pertama yang akan kita pelajari adalah ukuran sudut dalam derajat. Ukuran derajat itu sering kita hubungkan dengan satu putaran penuh dari suatu lingkaran. Satu putaran penuh dari suatu lingkaran itu adalah 300, ya, 360 derajat. Dari kata-kata satu putaran itu 360 derajat, berarti satu derajat itu 1/360 putaran. Tinggal dibalik saja. Ya. Oke. Ukuran sudut dari suatu hasil pengukuran itu biasanya tidak menghasilkan ukuran bilangan bulat. Maksudnya gimana, Pak? Kadang-kala kita mengukur sudut itu ya enggak, kan biasanya bukan suatu bilangan bulat, contoh 30 derajat.
60 derajat, 45 derajat itu merupakan suatu bilangan bulat. Ya, cuman kadang itu ada yang 30, berapa derajat. Nah, oleh karena itu diperlukan ukuran yang lebih kecil dari derajat. Ukuran sudut dalam derajat yang lebih kecil itu dinyatakan dalam menit, ya. Menit itu lambangnya petik 1 seperti ini, kemudian detik itu berarti lambangnya petik 2 seperti itu. Di sini ada keterangan bahwa 1 derajat itu 1 derajat itu 60 menit. Kemudian 1 menit itu 60 detik. Ya, tolong ini diingat-ingat. Silahkan boleh dikotai, boleh pakai di stabilo ya. Berarti 1 derajat itu 60 menit, 1 menit 60 detik. Ya, contoh ini ya. Nyatakan besar sudut 25,46 derajat. Nah, itu kan bukan suatu bilangan bulat. Ada desimalnya, ya. Nyatakan besar sudut itu ke dalam ukuran derajat, menit, dan detik. Penyelesaiannya 25,46 derajat. Di sini sudah Bapak berikan anak panah, ya. Pecahlah desimal menjadi penjumlahan bilangan bulat dengan desimal. Oh, berarti tinggal mecah aja. Ya, yang bulat yang mana? Bulat itu yang depan. Ya, berarti ini 25 derajat. 25 derajat ditambah karena 25 sudah di depan, berarti ini 0. Berarti 0,46 derajat. Nah, setelah itu yang 25 derajat ini tidak usah diotak-atik, biarkan 25 derajat terus sampai bawah. Ya. Yang perlu kita rubah adalah di sini. Nih, 0,46 derajat. Tadi ya, 1 derajat itu 60 menit. Berarti kalau 0,46 ya, berarti ini 0,46 dikalikan berapa? Dikalikan 60 menit. Biar jadi menit. Nah, 0,46 kali 60 berapa? 0,46 saya tulis di sini ya. 0,46 dikalikan 60. Ini dibuat pecahan. Berarti 46/100 karena di belakang ada 2 angka. Dikalikan 60. Coret nolnya. 46 kali 6. 46 kali 6. Berapa? 6 kali 6. 6. 36. 36 nyimpen 36 nulis 6 nyimpen 3 ya. 4 kali 6 24 tambah 3 27. Berarti 276 per 10. Karena per 10 berarti komanya 1 yaitu 27,6. 27,6. Oke. Berarti di sini saya tulis 27,6. 27,6 apa? Karena sudah dikalikan menit, berarti jadi menit alias petik 1. Sudah. Loh Pak, muncul koma lagi. Berarti pecah lagi. Ya, tadi di sini sudah 25, ya toh? Tapi 25-nya derajat. 27,6 berarti 27-nya merupakan bilangan bulat tapi bukan derajat tapi menit. Ini jadi 0,6 menit. Nah, 25 dan 27 silakan kalian tulis lagi karena sama sudah bilangan bulat ya. Sekarang kita tinggal menuliskan menit ini jadi detik. Tinggal dikalikan 60 detik. Berarti ini 0,6 dikalikan 0,6 menit dikalikan 60
detik. 0,6 dikalikan 60. Berarti 6/10 ya tadi ya, karena di belakang koma ada satu angka dikalikan 60. 0-nya dicoret, jadi 6 kali 6 adalah 36. Udah. Detik, maaf detiknya ada 2 detiknya ya. Nah. Jadi kesimpulannya, untuk menuliskan hasil akhirnya tidak usah ditulis plusnya ini, ya. Gak usah, berarti tadi kan di awal 25, berarti 25 derajat. Setelah itu 27 menit. Setelah itu 36 detik. Oh, berarti 25,46 derajat itu kalau kita ubah menjadi detik dan menit itu 25 derajat 27 menit 36 detik. Wah, sangat gampang. Ya, sangat gampang sekali ya. Nah, untuk tugas kalian di rumah ya. Untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian kerjakan soal nomor 3 saja. Ya, silakan nomor 3 ini kalian ubah, ini sebenarnya bukan nomor 3 ya, tapi nomor 2 ya. Ini harusnya nomor 2. Nah, ini nomor 3. Ini nomor 4. Ya. Yang penting itu dulu. Yang nomor 2 ini silakan kalian ubah menjadi derajat, menit, dan detik. Ya. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa nanti tugas ini tadi yang berarti dari awal sampai akhir ini silakan kalian tulis. Kemudian kalian foto dan kirimkan ke Google Classroom seperti biasanya. Ya, oke cukup sekian. Mohon maaf jika selama penjelasan ini banyak terjadi kesalahan. Jika belum paham silakan hubungi saya melalui WhatsApp. Oke ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.